Bayangkan tubuh kita ibarat sebuah mesin yang telah bekerja keras selama puluhan tahun. Semakin bertambah usia, mesin itu tetap bisa berjalan dengan baik asalkan dirawat dengan benar. Begitu juga dengan tubuh kita, khususnya bagian lutut. Lutut merupakan sendi yang paling sering dipakai dalam aktivitas sehari-hari, mulai dari berjalan, naik tangga, hingga sekadar berdiri. Tidak heran jika banyak orang lanjut usia merasakan nyeri atau kelemahan pada lutut mereka. Dan disinilah olahraga ringan yang tepat memegang peranan penting. Olahraga tidak hanya untuk menjaga kebugaran, tapi juga bisa membantu melindungi sendi lutut agar tetap kuat, lentur, dan tidak cepat rusak. Nah, hari ini kita akan membahas tentang jenis olahraga ringan yang aman untuk lutut lansia. Kita akan kupas secara santai, penuh semangat, dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga teman-teman lansia yang sedang menonton selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap ceria dalam menjalani hari-hari indah di usia senja. Sahabat sekalian, olahraga ringan memang sangat dibutuhkan oleh tubuh di usia lanjut. Namun perlu diingat, tidak semua jenis olahraga aman bagi lutut. Beberapa olahraga justru bisa memperparah kondisi sendi, terutama bila ada riwayat radang sendi atau osteoartritis. Karena itu penting sekali kita memilih olahraga yang tidak memberikan beban terlalu berat pada lutut, tapi tetap bisa menguatkan otot di sekitarnya, memperlancar peredaran darah, dan menjaga fleksibilitas tubuh. Mari kita mulai dengan salah satu olahraga paling sederhana sekaligus aman, yaitu berjalan kaki santai. Jalan kaki adalah aktivitas alami yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Namun untuk lansia, sebaiknya lakukan jalan kaki di permukaan yang rata, seperti di halaman rumah, trotoar yang halus, atau bahkan di dalam rumah. Hindari jalan menanjak atau menurun tajam yang bisa membebani lutut. Jalan kaki santai selama 15 hingga 30 menit setiap hari bisa membuat otot tungkai lebih kuat, melancarkan aliran darah, dan mengurangi kaku pada persendian. Jangan lupa gunakan alas kaki yang empuk dan nyaman agar tekanan pada lutut berkurang. Selain jalan kaki, ada juga olahraga yang sangat bersahabat dengan lutut, yaitu bersepeda statis. Mengayuh sepeda statis bisa memperkuat otot paha depan dan belakang yang berfungsi menopang lutut agar lebih stabil. Bedanya dengan bersepeda di jalan, sepeda statis jauh lebih aman karena tidak ada risiko terjatuh, tidak ada guncangan dari jalan yang berlubang, dan bisa dilakukan sambil menonton televisi di rumah. Lansia bisa melakukannya selama 10-20 menit dengan kecepatan sedang. Yang penting, jangan memaksakan diri. Bila terasa lelah, segera hentikan. Pilihan olahraga lain yang sangat dianjurkan adalah senam air atau berenang ringan. Air punya sifat menahan beban tubuh sehingga lutut tidak terbebani. Gerakan di dalam air sangat membantu melatih otot tanpa memberikan tekanan berlebih pada sendi. Kalau tidak ada akses ke kolam renang, senam air sederhana di bak besar atau saat berendam juga bisa menjadi pilihan. Selain menyegarkan, olahraga air bisa membantu mengurangi nyeri lutut, meningkatkan fleksibilitas, dan membuat suasana hati lebih ceria. Sahabat sekalian, ada juga latihan ringan yang bisa dilakukan di rumah tanpa perlu alat, yaitu latihan peregangan. Peregangan bertujuan agar otot-otot sekitar lutut tetap lentur dan tidak kaku. Misalnya dengan duduk di kursi, lalu perlahan meluruskan salah satu kaki ke depan, tahan sebentar, lalu turunkan kembali. Lakukan bergantian pada kedua kaki. Latihan sederhana ini membantu menguatkan otot paha, sekaligus menjaga peredaran darah tetap lancar. Peregangan bisa dilakukan pagi hari setelah bangun tidur atau sore hari menjelang istirahat. Selain itu, yoga dan tai chi juga bisa menjadi olahraga ringan yang aman bagi lutut lansia. Gerakan dalam yoga yang dipilih haruslah sederhana, tidak melibatkan jongkok dalam-dalam, dan tidak terlalu menekuk lutut. Yoga membantu melatih pernapasan, menenangkan pikiran,
sekaligus menjaga kelenturan tubuh. Sedangkan Tai Chi dikenal sebagai olahraga gerakan lambat yang harmonis, sangat baik untuk melatih keseimbangan tubuh sehingga mengurangi risiko jatuh. Keduanya memberikan manfaat besar tanpa harus membuat lutut bekerja terlalu keras. Hal penting lainnya adalah melakukan pemanasan sebelum olahraga. Banyak lansia yang langsung beraktivitas tanpa pemanasan, sehingga lutut dan sendi terasa kaku lalu nyeri. Pemanasan tidak perlu lama, cukup 5 menit dengan gerakan ringan seperti mengangkat tumit bergantian atau mengayunkan tangan. Setelah olahraga selesai, lakukan pendinginan dengan cara mengatur napas dan melakukan peregangan ringan kembali. Ingatlah bahwa kesehatan lutut bukan hanya soal olahraga, tapi juga soal gaya hidup. Menjaga berat badan tetap ideal sangat membantu meringankan beban lutut. Setiap kilogram berat badan berlebih bisa memberi tekanan tambahan pada sendi lutut. Jadi, menjaga pola makan sehat dan menghindari makanan yang berlebihan juga sangat penting. Mari kita jadikan olahraga ringan sebagai sahabat setia di usia senja. Dengan olahraga, lutut akan lebih kuat, tubuh lebih bugar, pikiran lebih segar, dan hidup pun terasa lebih bermakna. Jangan biarkan rasa takut atau malas menghalangi. Mulailah dari hal kecil, lakukan perlahan, dan nikmati prosesnya. Demikianlah sahabat sekalian, pembahasan kita tentang jenis olahraga ringan yang aman untuk lutut lansia. Semoga materi ini bermanfaat, bisa memberikan motivasi, dan menjadi pengingat bahwa menjaga kesehatan bisa dilakukan dengan cara sederhana namun konsisten. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan teruslah bergerak agar hidup di usia senja tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.